Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SDN Sindang Mulyono 4. Melanjutkan materi yang selanjutnya, kali ini kita akan memasuki materi Rasul Allah Idolaku. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Daud alaihi salam. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Selanjutnya kita akan memasuki materi, yaitu nama-nama 25 Nabi dan Rasul. Mari kita dengarkan dan nyanyikan bersama lagu berikut. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru qatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Itu adalah lagu dari 25 Nabi dan Rasul. Bahwasanya kita ketahui Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nah, salah satunya adalah Nabi Daud alaihi salam. Selanjutnya kita perhatikan Quran surat Al-Ahzab ayat 21 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah atau Nabi itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi kita harus meniru apa yang dilakukan oleh para nabi rasul terdahulu, yaitu dengan senantiasa melakukan perbuatan baik atau akhlakul karimah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud itu siapa? Nabi Daud itu merupakan salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari daerah Sibit Yehuda. Beliau merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalian bisa melihat silsilahnya pada gambar di kanan ini. Nah, pada masa remaja, Nabi Daud alaihi salam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Kemudian terjadi peperangan antara tentara Jalut dan juga tentara Talut. Nah, tentara Talut yang baik ini
dapat mengalahkan tentara Jalut yang jahat serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Daud adalah salah seorang bala tentara Raja Talut yang dapat membunuh Raja Jalut yang jahat. Jadi yang mengalahkan Raja Jalut ini adalah Nabi Daud alaihissalam dengan cara melemparkan batu ke arah kepala Raja Jalut menggunakan sebuah ketapel dan akhirnya menewaskan Raja Jalut yang jahat. Suatu ketika setelah Raja Talut wafat, kemudian Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Kemudian Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Itu adalah sedikit kisah dari Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kita akan membahas tentang mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Kita ketahui ada 4 kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Salah satunya adalah kitab Zabur. Yang kedua adalah Nabi Daud dikaruniai oleh Allah dengan suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Karena suaranya yang merdu, maka setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih dan juga binatang ikut bertasbih mengikuti Nabi Daud alaihi salam. Mukjizat yang keempat adalah beliau juga bisa memahami bahasa burung-burung. Mukjizat yang kelima, Nabi Daud dapat melunakkan besi seperti lilin. Dari besi itu, beliau juga dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Tujuannya agar memperkuat tentara-tentara dari tentaranya sendiri ketika Nabi Daud menjadi seorang raja. Selain itu, mukjizat yang keenam, kerajaan Nabi Daud itu sangat kuat dan belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Nabi Daud menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Itu adalah mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya adalah sebagai seorang nabi, Nabi Daud itu pasti mempunyai amalan-amalan yang dilaksanakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa menjadi seorang nabi, Nabi Daud itu sangat amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka berselang-seling selama 1 tahun. Kemudian dinamakan puasa Daud. Selain itu, Nabi Daud juga banyak beramal soleh, mempunyai keberanian yang luar biasa. Beliau tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Kita bisa meniru sikap baik yang dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam, yaitu Nabi Daud adalah seorang yang
pemberani. Pelajaran yang perlu kita petik dari pembelajaran kali ini adalah Nabi Daud alaihissalam adalah penerima kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Daud alaihissalam adalah seorang pencipta baju besi. Kemudian Nabi Daud alaihissalam mempunyai suara yang bagus. Dan yang terakhir, Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Nah, dengan itu kalian harus mempunyai kebiasaan yang baik dengan cara selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memuji kebesaran Allah dan ciptaannya dengan cara bersenandung di dalam hati dan lisan kita. Itu saja pembelajaran hari ini. Mister akhiri, semoga bermanfaat. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.